Halo teman-teman semua, hari ini kita balik lagi ke dapur dan kita mau bikin Korean Garlic Cheese Bread. Seperti biasa resepnya ada di kolom deskripsi, selamat datang di dapur Sweet Flower. Inilah bahan-bahannya: tepung terigu protein tinggi, bread improver, air, susu murni atau susu UHT nggak apa-apa, gula pasir, susu tepung atau susu bubuk, ragi instan, garam, dan butter atau margarin. Jadi pertama-tama kita mau bikin rotinya dulu atau yang biasa disebut dengan soft bun. Campur semua bahan kering kecuali garam ke dalam tepung terigu. Untuk bikin soft bun ini kita pakai metode straight dough atau metode yang paling sederhana untuk bikin roti. Tinggal gebrus-gebrus aja. Tapi kalau teman-teman udah biasa bikin roti, sebenarnya pakai resep apa aja nggak masalah. Selama resepnya resep roti dan jadinya juga roti, bukan kadal atau makhluk-makhluk lainnya. Langkah selanjutnya kita masukin semua bahannya ke dalam mixer. Terus diaduk sebentar sampai semuanya kecampur rata. Kalau udah rata, selanjutnya boleh kita masukin susu dan air. Trik untuk bikin adonan roti salah satunya adalah nyisain sedikit airnya. Jadi airnya jangan langsung dimasukin semua. Soalnya kadang-kadang kita suka dapat tepung terigu dengan kadar kelembaban yang lebih tinggi. Jadi kalau nanti dirasa adonannya udah cukup lembut dan lembab, air yang sisanya nggak perlu dimasukin. Nambahin atau ngurangin air cenderung aman buat adonan kita. Daripada nanti adonannya becek terus kita nambahin tepung, itu bisa ngerusak tekstur dan rasa. Sama kayak nambahin orang ketiga dalam suatu hubungan. Ngerusak rasa banget kan? Aduk terus adonannya sampai setengah kalis, kemudian baru boleh kita masukin butter. Butter ini bisa diganti dengan margarin atau campuran margarin dan butter. Komposisinya terserah aja sih, yang penting berat totalnya sama. Kalau udah, biarkan mixer ini mengaduk-aduk perasaan si adonan sampai 3/4 kali. Cirinya adonannya kelihatan mulai mulus, terus nggak nempel lagi di mangkok mixer. Kalau udah gitu, boleh kita masukin garam. Selain untuk menambah rasa asin dan memperkuat rasa gurih, garam juga berfungsi sebagai pengikat protein di dalam adonan ini. Juga bisa digunakan sebagai pengusir ular kalau Anda lagi camping. Lah, nggak nyambung. Aduk terus sampai adonannya kalis dan kita bisa tarik-tarik sampai membentuk selaput tipis kayak gini. Itu tandanya adonannya udah kalis dan glutennya udah terbentuk dengan baik. Selanjutnya tinggal kita pindahin ke meja, terus kita bulat-bulat seperti biasa dan kita resting selama kurang lebih 20 menit. Jangan lupa ditutup pakai plastik atau serbet basah. Adonan roti aja sekali diistirahatkan waktunya sekitar 20-30 menit. Lah, saya waktu sekolah dulu kalau istirahat cuma 15 menit. Apa mereka pikir adonan roti lebih berharga daripada kami? Kayaknya sih gitu. Setelah di resting selama 20 menit, adonan bakal mengembang sampai 2 kali lipat. Nah, mungkin itulah sebabnya mereka dikasih istirahat yang lebih lama daripada kita. Roti berkembang, sementara kita ya sama aja. Langkah berikutnya, kita bakalan nimbang adonan ini masing-masing 100 gram. Nanti bakal ada sisa lebih sekitar 50 gram. Tapi kalau misalnya mau pas jadi 4, langsung aja dibagi 4. Udah gitu, kita langsung bentuk. Dibulet-buletin kayak pertama tadi, terus berikutnya ya sama, resting lagi. Resting yang kedua ini biasanya lebih lama, sampai adonannya ngembang 2 kali lipat dari ukuran semula. Tapi kalau suhu udara di tempat teman-teman agak panas, biasanya ngembangnya lebih cepat. Kita langsung aja pindahin ke atas loyang. Kebetulan saya pakai loyang berlapis teflon, jadi nggak perlu dioles pakai margarin. Tapi kalau loyang teman-teman nggak berlapis teflon, boleh dioles pakai margarin.
Kalau males nyuci teflonnya, dilapis aja pakai baking paper. Sambil nunggu ngembang, kita langsung bikin toppingnya. Pertama, ini adalah margarin, bawang putih yang udah dihaluskan, sedikit oregano, sedikit parsley, bawang putih utuh yang nanti akan kita cincang kasar supaya ada tambahan tekstur, 2 butir telur, dan keju spreadable atau keju yang bentuknya kayak krim gitu. Pertama-tama kita cincang kasar dulu bawang putihnya. Oh iya, untuk di saus garlic ini kita pakai bawang putih asli dan jumlahnya juga lumayan banyak. Bisa ditambahin bawang putih bubuk, tapi bawang putih bubuk itu biasanya nambah rasa asin. Kalau mau gampang, boleh pakai bawang putih bubuk atau garlic powder. Tapi ya itu resikonya asin kayak air laut. Cocok buat yang kangen berenang di pantai terus ke gulung-gulung ombak. Tapi saya lebih merekomendasikan pakai bawang putih utuh atau bawang putih segar seperti ini. Aromanya juga lebih harum. Pas lagi dipanggang nanti biasanya bakal ngeluarin aroma bawang putih yang kuat. Jadi bisa bikin makhluk-makhluk astral di sekeliling kita serontak melambaikan bendera putih dan mengatakan, "Mas, saya menyerah, Mas." Sementara efeknya terbalik untuk makhluk-makhluk yang bisa terlihat. Segera mendatangi rumah Anda dan berkata, "Mas, saya mau, Mas." Cincang kasar bawang putihnya sampai kecil-kecil kayak gini. Usahakan jangan ada yang gelondongan masih gede ya. Nanti pas dimakan, alih-alih yang katanya efek bawang putih itu bisa menurunkan tekanan darah, tapi kalau ngegigit bawang putih yang masih gelondongan besar malah menaikkan tekanan darah. Terus kita tinggal campur bahan-bahan berikut ini. Margarin, bawang putih yang dicincang kasar, bawang putih yang udah dihaluskan pakai blender atau diparut, dan kurang lebih 1 sendok teh oregano. Pakai oregano kering yang biasa dijual di supermarket ya. Oh iya, untuk margarinnya bisa juga dicampur dengan butter. Berikutnya kita tinggal cairin margarin tadi, tapi jangan sampai terlalu panas, asal semuanya mencair aja. Terus kita masukkan 2 butir telur. Kalau suhu margarinnya kira-kira terlalu panas, dibiarin dulu aja sampai turun baru dimasukin telurnya. Soalnya kalau enggak nanti pas dimasukin telurnya langsung mateng jadi telur dadar garlic. Siapa tahu jadi viral ya. Viral kayak nasi telur yang didatengin Next Carlos itu. Berikutnya tinggal kita aduk-aduk sampai semuanya kecampur rata. Saus garlic ini tahan disimpan di kulkas selama beberapa hari. Kalau mau dipakai tinggal dicairin lagi aja. Berikutnya tinggal kita siapin cream cheese-nya dimasukin ke piping bag kayak gini. Bahan-bahan topping udah beres, adonan rotinya juga udah ngembang. Sekarang kita tinggal langsung aja masukin rotinya ke dalam oven dengan suhu 180 derajat api bawah dan 170 derajat api atas. Waktunya kurang lebih 15-18 menit. Dalam video tutorial masak yang menggunakan oven kayak gini, jangan terlalu terpaku pada waktu mengoven yang ada di video. Yang penting pastikan suhu oven Anda sekitar 180 derajat untuk roti ini ya. Kemudian untuk waktunya diintip-intip aja, kalau warnanya udah golden brown berarti udah boleh diangkat. Yang pasti ngovennya jangan kekuningan. Jauh. Roti yang udah mateng didinginkan sebentar supaya kalau dipotong nggak hancur. Terus kemudian kita potong menjadi 6 bagian sama rata kayak gini. Tapi ini nggak sama. Ya sudahlah ya. Oh iya, motongnya jangan sampai putus ya, disisain bawahnya. Kalau sampai putus, itu mah motong pizza namanya. Selanjutnya kita masukin cream cheese yang tadi udah dimasukin ke dalam piping bag. Diselip-selipin di antara potongan-potongan roti ini. Secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak, soalnya nanti pasti makan malah enak keju melulu. Karena tadi roti yang jadi adalah 4 yang 100 gram dan 1 yang 50 gram, jadi di sini saya mau bikin 2. Loh. Langkah berikutnya, kita tinggal nyelupin roti yang udah diisi cream cheese ini ke dalam saus garlic tadi. Kalau saus garlicnya keburu beku lagi, gampang tinggal dipanasin lagi aja. Tapi ingat, apinya jangan terlalu panas. Apinya jangan terlalu panas. Suhunya jangan terlalu panas kali.
Celupin kayak gitu aja. Jangan terlalu nafsu nyelup-nyelupinnya karena nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Langsung aja ditaruh di atas loyang, terus buat mempercantik bagian atasnya kita tabur pakai parsley kering. Parsley kering ya, jangan parsley segar yang masih ada di dalam pot. Langsung masuk ke dalam oven, kali ini suhunya 170 untuk api bawah dan 160 untuk api atas. Waktunya kurang lebih sekitar 10 menit. Bagian inilah yang biasanya mengundang tetangga, teman-teman, dan handai taulan untuk ramai-ramai malak. Inilah hasilnya, roti yang lagi viral saat ini yaitu Korean garlic cheese, garlic bread, garlic cheese. Korean garlic cheese bread. Nah, itu dia. Tenang aja karena bikinnya nggak sesusah namanya. Roti ini paling enak dinikmati pas lagi anget-anget. Tapi kalau udah dingin ya udah tinggal dipanasin lagi aja. Rotinya nggak akan kering kok. Soalnya di dalamnya ada keju yang bentuknya krim, juga ada saus garlic. Jadi kadar airnya tetap tinggi. Sebenarnya bukan kadar air sih, tapi kadar lemaknya tinggi banget. Tapi yang berlemak kan memang lebih enak. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Sampai ketemu di video-video berikutnya dengan resep-resep yang lain. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya, di komen, dipencet juga tombol like-nya, dan kalau sudi, di-share dong ke teman-teman.